Perhatikan peta ini. Dapatkah kamu menemukan daerah perdagangan, jasa, dan permukiman? Peta ini merupakan salah satu contoh dari wilayah dan tata ruang suatu kabupaten atau kota yang sudah disetujui oleh pemerintah Kota Bandung. Dengan membuat peta rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, kita dapat memahami struktur Kota Bandung. Selain itu, kita juga dapat mengetahui letak-letak wilayah fungsional yang menjadi pusat kegiatan, seperti pusat perekonomian ataupun sosial. Apakah yang dimaksud dengan tata ruang wilayah? Bagaimanakah penyusunan tata ruang wilayah? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pengertian wilayah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek fungsional ataupun administratif. Wilayah terdiri atas beberapa bagian yang dapat dibedakan dengan bagian lain. Dalam penggambarannya, wilayah dapat dibedakan melalui 3 karakteristik sebagai berikut. Karakteristik fisik seperti suhu, tutupan lahan, atau jenis tanah. Karakteristik ekonomi seperti wilayah industri, pelabuhan, atau perdagangan. Karakteristik sosial seperti wilayah permukiman, wilayah pendidikan, dan lahan terbuka. Selain itu, terdapat 3 unsur wilayah yakni sebagai berikut. Pertama, mempunyai ciri dan luas tertentu. Setiap wilayah memiliki ciri khas tertentu yang dapat diidentifikasi, baik dari segi fisik maupun fungsinya. Contohnya adalah Taman Nasional Halimun Salak di Provinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai wilayah pelestarian alam. Dengan luas 87.669 ha atau 876,69 km persegi pada tahun 2018. Kedua, berbeda dengan daerah lain. Wilayah memiliki ciri dan luas tertentu yang berbeda dengan wilayah lain, sehingga dapat mudah dikenali. Contohnya adalah wilayah Central Business District atau CBD di Sudirman, Jakarta Selatan, yang berbeda dengan daerah di sekitarnya. CBD didominasi gedung-gedung tinggi sebagai tempat perkantoran. Ketiga, dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Wilayah dapat dengan mudah dikenali, baik dari batas administratif maupun fungsional. Contohnya adalah wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY yang dibatasi Samudra Hindia di bagian selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di bagian utara, timur, dan barat. Konsep wilayah. Beberapa ahli geografi bernama Richardson, Haggett, Cliff, dan Frey mengemukakan bahwa konsep wilayah secara klasik dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah perseptual. Wilayah formal. Wilayah formal disebut juga sebagai wilayah homogen. Wilayah formal adalah suatu wilayah yang terbentuk berdasarkan karakteristik atau ciri yang sama.
Karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan ciri fisik ataupun sosialnya. Contohnya adalah wilayah pegunungan Kendeng di bagian utara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan pegunungan kapur. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen dan lokasi berdasarkan fokus utamanya pada beberapa aktivitas yang umumnya bersifat ekonomi. Kawasan di pusat wilayah fungsional memiliki aktivitas paling kuat yang makin ke tepi, titik aktivitasnya makin berkurang. Contohnya adalah kawasan metropolitan Gerbang Kertosusila di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan yang berpusat di Surabaya. Wilayah perseptual. Wilayah perseptual disebut juga dengan wilayah vernakular. Wilayah perseptual adalah wilayah yang ada di pikiran banyak orang. Wilayah ini memiliki identitas yang unik karena didasari atas persepsi, pikiran, ataupun emosional sejumlah orang atau kelompok terhadap wilayah tersebut. Wilayah perseptual berperan penting pada identitas budaya, tetapi tidak memiliki batas yang jelas atau resmi. Contohnya, orang mengenal kota Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai kota 1000 sungai karena kota ini dikelilingi sungai-sungai besar dan kecil. Namun, pembagian kategori oleh Richardson, Haggett, Cliff, dan Frey dianggap belum mampu menjelaskan kompleksitas dari keragaman konsep wilayah. Untuk menjawab kompleksitas ini, E. Rustiadi, pakar perencanaan regional dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, mengklasifikasikan konsep wilayah menjadi 3 bagian, yakni wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. Wilayah homogen. Wilayah homogen adalah wilayah dengan aspek homogenitas atau kesamaan dalam kelompok yang disebabkan oleh faktor alamiah atau artifisial. Faktor alamiah mencakup faktor alam seperti faktor topografi dan iklim. Sementara itu, faktor artifisial mencakup faktor sosial, seperti suku bangsa, budaya, perilaku sosial, pandangan politik, dan tingkat pendapatan. Contohnya, kawasan ekonomi khusus atau KEK, Palu di Kecamatan Taweli, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk wilayah homogen, karena memiliki kegiatan utama berupa industri logam dasar dan logistik. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah konsep wilayah sebagai suatu sistem yang menekankan perbedaan dua komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. Konsep wilayah sistem atau fungsional dibagi menjadi 2 konsep, yaitu konsep wilayah sistem sederhana atau dikotomis dan konsep wilayah sistem kompleks atau non-dikotomis. Konsep wilayah sistem sederhana mengacu pada wilayah yang bertumpu pada sistem kebergantungan atau keterkaitan antara 2 bagian wilayah. Sementara itu, konsep wilayah sistem kompleks menggambarkan interaksi antar wilayah sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang bersifat kompleks. Contoh konsep wilayah sistem sederhana dapat dilihat dari hubungan desa pesisir
yang menghasilkan tangkapan ikan yang akan dijual di kota. Sementara itu, konsep wilayah sistem kompleks dapat kita lihat pada hubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Bogor yang saling bertukar sistem ekologi, seperti daerah aliran sungai atau DAS, sistem ekonomi seperti tenaga kerja, dan sistem sosial seperti pernikahan. Wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang ditujukan untuk kepentingan nasional melalui perencanaan secara regional, mulai dari makro hingga mikro seperti desa. Wilayah ini dapat berupa wilayah alamiah ataupun non-alamiah. Contohnya adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dalam pengembangannya berfokus pada pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan. Di wilayah ini dibangun objek-objek wisata yang berorientasi pada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup. Pewilayahan. Pewilayahan atau regionalisasi adalah upaya membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dengan lingkup dan tujuan tertentu. Upaya ini dilakukan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait lokasi permukaan bumi yang efisien, sederhana, dan ekonomis. Manfaat pewilayahan. Pewilayahan memiliki 3 manfaat sebagai berikut. Pertama, menyederhanakan informasi tentang suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang beragam. Dengan penyederhanaan informasi, kita dapat memahami kondisi suatu wilayah dan gejala atau fenomena dengan mudah dan tepat. Contohnya, peta tutupan lahan kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat dapat kita bagi menjadi 4 wilayah, yaitu hutan, permukiman, danau atau air, dan tambang. Kedua, menggambarkan fenomena di permukaan bumi yang beragam. Dengan adanya pewilayahan, kita dapat memahami bahwa tiap daerah memiliki wilayah yang beragam. Contohnya, dengan peta tutupan lahan kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat, kita dapat mengetahui keberadaan wilayah permukiman di bagian timur yang terletak tidak jauh dari wilayah perairan. Ketiga, memantau perubahan yang terjadi baik pada manusia maupun alam. Dengan memfokuskan pada wilayah yang ingin kita amati, kita dapat mengetahui secara temporal bagaimana perubahan wilayah dari waktu ke waktu. Contohnya adalah perubahan luas hutan di Pulau Kalimantan dari tahun 2000 sampai 2012. Ketampakan berkurangnya wilayah hutan disimbolkan dengan warna hijau. Tujuan pewilayahan. Pewilayahan dilakukan untuk mencapai 3 tujuan utama sebagai berikut. Pertama, penerapan pemerataan pembangunan. Dengan pewilayahan, akan terbentuk wilayah yang terspesialisasi atau dikhususkan untuk tujuan tertentu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Contohnya, KEK Mandalika diharapkan mampu menopang perekonomian di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Di wilayah ini, sektor pariwisata diandalkan untuk mengimbangi Provinsi Bali yang terkenal dengan sektor pariwisata. Kedua, memastikan keserasian dan koordinasi antar program pembangunan di setiap wilayah. Dengan pewilayahan yang saling serasi dan berkoordinasi, diharapkan tercapainya tujuan utama dalam perencanaan wilayah
yang lebih cepat dengan dampak menaikkan kesejahteraan penduduk. Contohnya, pemerintah Kota Bogor mendapat keputusan dari Gubernur Jawa Barat atas evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Bogor tentang perubahan atas Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Bogor tahun 2011 sampai 2031 untuk mendukung keserasian dan mempermudah koordinasi antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Ketiga, mempermudah proses sosialisasi program pembangunan. Pewilayahan memudahkan aparatur pemerintah di pusat atau daerah, masyarakat dan para pengusaha dalam melakukan sosialisasi program pembangunan. Hal ini disebabkan target masyarakat yang ingin disosialisasikan sudah berkumpul di tempat yang sama. Contohnya adalah kegiatan sosialisasi kebijakan ganjil genap kendaraan di wilayah perkantoran di DKI Jakarta dengan tujuan mengurangi jumlah kendaraan. Metode pewilayahan. Dalam pelaksanaan pewilayahan, terdapat 3 metode yang digunakan, yakni sebagai berikut. Pertama, generalisasi wilayah. Generalisasi wilayah atau penyamarataan wilayah adalah upaya membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian dengan menghilangkan faktor tertentu yang kurang penting atau kurang relevan untuk menonjolkan karakteristik tertentu. Contohnya, Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat merupakan kawasan perdagangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa tempat yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal penduduk. Dalam generalisasi wilayah, hal ini dihilangkan untuk menonjolkan karakteristik pasar sebagai tempat untuk jual beli. Kedua, delimitasi wilayah. Delimitasi wilayah adalah cara penentuan batas terluar dari suatu wilayah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penentuan batas terluar suatu wilayah secara kualitatif dilakukan berdasarkan ketampakan yang dominan di suatu tempat. Sementara itu, penentuan batas terluar secara kuantitatif dilakukan berdasarkan data yang terkumpul dan digambarkan persebarannya secara keruangan. Contohnya, penentuan batas secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan interpretasi foto udara atau citra. Sementara itu, penentuan batas secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data seperti pembagian tipe iklim di suatu wilayah dengan melihat garis dan posisi lintangnya. Ketiga, klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah adalah upaya pengelompokan wilayah secara sistematis ke dalam kelompok tertentu dengan memperhatikan keseragaman sifat individu dalam wilayah yang sama. Klasifikasi wilayah dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik wilayah dan perbedaan tingkat klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah dibedakan berdasarkan 5 kategori besar sebagai berikut. Single topic region atau wilayah bertopik tunggal adalah klasifikasi wilayah berdasarkan satu macam unsur. Contohnya adalah pewilayahan berdasarkan curah hujan. Combined topic region atau wilayah bertopik gabungan adalah klasifikasi wilayah berdasarkan gabungan beberapa unsur. Contohnya adalah pewilayahan berdasarkan curah hujan, temperatur, dan kelembapan.
Multiple topic region atau wilayah bertopik banyak adalah klasifikasi wilayah berdasarkan topik yang berbeda, tetapi berhubungan antara satu dan yang lainnya. Contohnya adalah pewilayahan di daerah pertanian yang membutuhkan informasi mengenai curah hujan dan jenis tanah. Total region atau wilayah total adalah klasifikasi wilayah berdasarkan semua unsur dalam suatu wilayah. Contohnya adalah wilayah kota, provinsi, ataupun desa. Compact adalah klasifikasi wilayah berdasarkan aktivitas manusia yang paling menonjol. Contohnya adalah wilayah perdagangan atau wilayah permukiman. Pewilayahan dapat dilakukan berdasarkan proses homogenitas serta hubungan antara titik-titik pertumbuhan di unit-unit wilayah dan pusat. Homogenitas adalah proses pewilayahan berdasarkan keseragaman, baik fisik atau alam maupun sosial budaya. Sementara itu, hubungan antara titik-titik pertumbuhan di unit-unit wilayah dan pusat menggambarkan perkembangan proses pewilayahan fungsional yang lebih menekankan pada hubungan dengan titik pusat. Tata ruang. Tata ruang adalah wujud dari struktur serta pola ruang yang disusun secara lokal, regional, dan nasional. Dalam perencanaan tata ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RT-RWN disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RT-RWP. Sementara itu, RT-RWP disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau Kabupaten atau RT-RWK. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman beserta sistem jaringan sarana dan prasarananya sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut memiliki hubungan fungsional. Pengaturan struktur ruang akan membentuk pola ruang, yakni distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas fungsi lindung atau budidaya. Fungsi lindung adalah kawasan yang sudah ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah, dan budaya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, fungsi budidaya adalah kawasan yang dibudidayakan atas dasar sumber daya alam serta potensinya yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Setiap pembangunan wilayah harus dapat dilakukan secara efektif, harmonis, dan melalui perencanaan yang matang melalui pengintegrasian penataan ruang dalam proses pembangunan. Di Indonesia, prinsip-prinsip perencanaan tata ruang untuk pembangunan ialah sebagai berikut. Pemanfaatan lahan yang harus sesuai dengan kepentingan penduduk melalui pertimbangan hak dan kewajiban. Perlunya perlindungan terhadap kondisi lingkungan yang alami dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Pencapaian kualitas pelayanan dasar yang baik oleh pemerintah. Penetapan prioritas pengelolaan sumber daya alam secara rasional. Manfaat perencanaan tata ruang.
Pemanfaatan perencanaan tata ruang dapat dilihat berdasarkan 3 bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertama, bidang ekonomi. Perencanaan tata ruang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan ekonomi. Perencanaan tata ruang yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor kepada daerah sehingga meningkatkan perekonomian. Contohnya, wilayah perdagangan pada RT RW Kota Bandung ditempatkan berdekatan dengan perkantoran dan pemerintahan sebagai pusat kegiatan perekonomian. Dengan demikian, pengurusan dokumen dapat dilakukan lebih cepat. Kedua, bidang sosial. Kebutuhan penduduk di suatu daerah dapat diidentifikasikan dalam perencanaan tata ruang. Artinya, penataan tata ruang yang baik dapat meningkatkan produktivitas penduduk. Contohnya, pada RT RW Kota Bandung, kawasan perindustrian dan pergudangan ditempatkan di lingkungan yang tidak padat penduduk. Dengan demikian, aktivitas industri tidak terlalu mengganggu penduduk. Ketiga, bidang lingkungan. Perencanaan tata ruang dapat mencegah risiko kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Contohnya pada RT RW Kota Bandung, sempadan sungai termasuk kawasan lindung untuk mencegah bencana, seperti banjir ataupun longsor. Selain itu, sempadan sungai adalah kawasan resapan air sehingga tidak boleh dijadikan kawasan budidaya. Pemantauan dan evaluasi tata ruang. Setelah proses perencanaan tata ruang, dibutuhkan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pemanfaatan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, pemanfaatan ruang adalah tindakan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dengan pemantauan dan evaluasi, akan tercipta sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan tata ruang pada periode tertentu. Pemantauan atau monitoring adalah usaha atau kegiatan pengamatan, pengawasan, serta pemeriksaan terkait perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan dilakukan untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku. Sementara itu, evaluasi adalah proses untuk mengetahui kondisi dan menentukan nilai dari suatu aspek dengan menggunakan instrumen untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi dilakukan setelah pemantauan dan pelaporan kegiatan sesuai tujuan rencana tata ruang. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar peninjauan kembali rencana tata ruang serta dasar pembuatan rekomendasi penataan ruang berikutnya. Kesimpulan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek fungsional ataupun administratif. Wilayah terdiri atas 3 unsur, yaitu mempunyai ciri dan luas tertentu, berbeda dengan yang lain, serta dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Konsep wilayah dibagi menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional, wilayah perencanaan, dan wilayah perseptual. Pewilayahan atau regionalisasi adalah upaya dalam membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial untuk lingkup dan tujuan tertentu. Beberapa manfaat pewilayahan adalah sebagai berikut.
Menyederhanakan informasi tentang gejala atau fenomena di permukaan bumi yang beragam. Menggambarkan fenomena di permukaan bumi yang beragam, memantau perubahan yang terjadi baik manusia maupun alam. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam pelaksanaan pewilayahan, yaitu sebagai berikut. Generalisasi wilayah, delimitasi wilayah, klasifikasi wilayah. Untuk mengatur wilayah, tata ruang dilakukan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Pemanfaatan tata ruang dilakukan berdasarkan 3 bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. 4 prinsip yang diterapkan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan adalah sebagai berikut. Pemanfaatan lahan yang harus sesuai dengan kepentingan penduduk melalui pertimbangan hak dan kewajiban. Perlunya perlindungan terhadap kondisi lingkungan yang alami dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Pencapaian kualitas pelayanan dasar yang baik oleh pemerintah. Penetapan prioritas pengelolaan sumber daya alam secara rasional. Untuk mengawasi perkembangan wilayah, dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar peninjauan rencana tata ruang, serta dasar pembuatan rekomendasi penataan ruang selanjutnya.